Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin share sekaligus menjawab pertanyaan dari saudara Aditya 54 ya. Langsung saja. Di sini dia bertanya seputar pada video cara menghubungkan komputer ke jaringan internet ya. Di sini saya sudah paham ya permasalahannya. Di sini dia mengatakan statis dan dinamis dia sudah coba kedua-duanya tetapi tidak bisa internet ya. Saya tidak tahu itu tidak bisa internetnya apakah checklist ataupun tidak, nanti kita langsung praktek ya. Solusinya gimana Bang? Udah 2 minggu gak bisa connect ke LAN PC. Waduh, kalau 2 minggu ini kasihan ya. Ini kita harus bantu sih. Kalau jangan 2 minggu, kalau saya 1 hari nggak bisa terhubung jaringan. Tapi alhamdulillah sih, kalau saya biasanya ada kendala selalu ini ya. Makanya setiap ada komentar yang memang seperti ini, biasanya saya akan buatkan videonya sekaligus untuk rujukan yang lainnya. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada saudara Aditya untuk bertanya seperti ini, karena ini juga mungkin sewaktu-waktu bisa membantu untuk teman-teman yang lainnya. Oke, di sini dia melakukan troubleshoot ya. Troubleshoot itu hasilnya your computer over correctly configured. Harap dimaklumi, saya bahasa Inggrisnya memang agak aneh-aneh ya. Yang penting maksud tujuannya dan maksudnya paham ya untuk teman-teman, harap dimaklumi saja. Jadi ini maksudnya dia ini komputernya your correct configure. Jadi ada kesalahan konfigurasi pada DNS hingga not responding. Mohon bantuannya Bang, saya kurang paham soalnya mau download game atau ngerjain kerjaan di PC. Oke, kita langsung ke solusi ya. Sebenarnya solusinya tidak satu, saya akan memberikan mungkin 8 sampai 9 solusi ya. Ini buat saudara Aditya, coba satu-satu dari awal saja ya. Ini yang paling mudah sampai yang paling susah. Ini harusnya dari 9 solusi ini harusnya sudah bisa mengatasi. Mungkin nanti solusi terakhirnya saya akan memberitahukan itu di routernya. Ini yang jadi pertanyaannya. Oke, kita langsung saja ya. Ini kita tes dulu saja ya sambil jalan biar nantinya malah membingungkan ke sana ke sini ya. Ini saya tes dulu. Jadi kita ini belum ke step untuk perbaikannya ya. Jadi di sini. Jadi apa sih itu manfaat DNS? Jadi saya hanya menjelaskan yang simple saja ya. Jadi DNS ini berfungsi untuk menerjemahkan IP numerik ya, agar bisa dipahami. Contohnya kalau misalnya google.com kan aslinya itu ada IP numeriknya. Kalau kita ngetik di browser tidak menggunakan misalnya google.com, itu mungkin sering lupa, bahkan untuk akses YouTube saja kita tidak tahu gitu. Padahal ada IP numeriknya. Kira-kira seperti itu ya. Di sini saya langsung praktek saja biar cepat. Saya tidak tahu untuk kasus Mas Aditya ini ya, untuk di sini saya geserin dulu ya. Itu ini nggak apa-apa lah, ini kelihatan sama apa ya yang tutorial ini STB. Nah di sini kebetulan di sini kalau yang saya ini sebenarnya sudah dibikin error ya. Saya sengaja ini dibikin error ya. Saya ini juga sama tidak bisa internet sebenarnya. Tapi kasusnya saya bikin sama dengan kasus yang terjadi sama Mas Aditya. Sekali lagi ini belum ke penyelesaian ya. Ini kita akan melakukan pengujian dulu. Nah, ini saya sesuai dengan pertanyaan saja. Waktu trouble berarti kita akan melakukan diagnosa ya. Di sini saya langsung lakukan diagnosa. Tunggu sebentar. Masih proses. Tunggu sebentar. Nah, ini ya. Jadi ini ya. Jadi sudah sesuai ya. Jadi ini sudah sesuai kasusnya ya. Your computer over correct DNS response. Nah, jika teman-teman lihat ini ya. Ini sudah sesuai ya kasusnya dengan Mas Aditya. Oke, kita langsung ke perbaikan. Jadi ini saya tidak akan menjelaskan yang ini ya, yang saya sengaja ini di mananya, tapi ada di salah satu yang akan saya jelaskan. Oke, langsung kita ke step pertama ataupun cara yang pertama. Cara yang pertama cukup mudah. Coba pada router teman-teman silahkan reboot ataupun di on off terlebih dahulu sekitar 1 menit gitu ya. Jadi matikan, tunggu sampai 1 menit. Setelah 1 menit silahkan nyalakan kembali. Itu cara yang pertama ya. Jadi di routernya silahkan nyalakan kembali. Dan kemudian tes dulu juga wifi-nya ya dengan ponsel. Jika terhubung di ponsel wifi-nya, sudah pasti bahwa kendalanya bukan di router ya. Kalau sudah terhubung di tes pakai wifi yang di HP. Walaupun ada kendalanya di router, nanti akan saya jelaskan ya di belakang. Itu berhubungan dengan output port biasanya begitu ya. Kalau nanti akan saya bahas ya. Mungkin itu ya, tetapi itu jarang banget sih sebenarnya ya.
Oke, jadi cara yang pertama silahkan on off router saja, begitu ya. Cara yang kedua silahkan teman-teman lakukan trouble ya. Jadi ini cara kedua itu seperti tadi sebenarnya, seperti ini ya. Nah, seperti ini. Lakukan sekali lagi setelah routernya di restart, ini langsung masuk ke tahap yang kedua, yaitu melakukan troubleshoot. Nah, jika hasilnya seperti ini, jika kok tadi error ya, sekarang tidak, karena memang saya sudah betulin lagi ya. Nah, kalau hasilnya seperti ini berarti pengecekan pada troubleshooter ini DNS-nya berarti normal ya, tidak ada kendala. Jadi di sini kenapa saya jelaskan di sini ya? Ini berhubungan karena dia akan menggunakan saya tidak menjelaskan seputar laptop yang hubungan WiFi, walaupun pada dasarnya caranya sama sih sebenarnya, tapi dia ini ya. Nah, ini dia pakai LAN. Dia ini pakai LAN ya. Ini saya sengaja samain ya pakai ini koneksi LAN ya. Di sini kebetulan untuk koneksinya saya menggunakan dinamis ya, bukan statis. Jadi Mas Aditya ini statis sudah dicoba, dinamis sudah dicoba. Jadi saya tidak perlu menjelaskan cara konfigurasinya ya. Kalau dia sudah ini ya. Syaratnya memang lebih baik dibikin dinamis saja sih. Teman-teman silakan klik kanan ya, pilih properties. Nah, di sini lalu pilih ini IPv4 ya. Nah, di sini biar jangan di sini ya. Nah, kalau di sini pengisiannya di bawah ini statis ya. Ini statis, kalau kayak gini statis ya masuknya. Nah, biarkan dinamis dulu seperti ini ya. Jangan lupa untuk DNS-nya bikin dinamis dulu. Lalu oke, lalu close begitu ya. Nah, silahkan teman-teman cek apakah sudah terhubung. Ini pastikan ya, yang ketika barusan memilih ini ya. Pilih ini, biar ini klik kanan properties IPv4, pilih properties lagi. Ini ya. Ini pastikan checklistnya ini ya. Kalau mau dinamis. Wah, nah pilih ini ya, yang atas, lalu pilih yang atas. Begitu ya. Saya tidak tahu Mas Aditya ini menggunakan sistem operasi apa. Ini kebetulan saya menggunakan yang Windows 10 tapi versi yang pertengahan sih, bukan yang terbaru ya. Yang 2H2, 2H20 enggak. Saya ini versi pertengahan. Tapi pada dasarnya menu ini pastinya sama sih, harus pasti sama. Ini pastikan ya. Nah, takutnya ini di Mas Aditya ini ya, yang ketika di setting dinamis dia ini takutnya ini ya masih di sini sih. Nah, ini checklist ininya nih. Saya takutnya ya. Nah, kita coba gimana ya? Kita coba. Nah, statis dulu ya. Nah, takutnya ini ketika kan sudah dicoba gini kan. Nah, ini teman-teman bisa perhatikan ini yang konfigurasi DNS di bawahnya itu nggak ngikut ya. Tuh, nggak ngikut ya. Nah, saya sarankan dinamis. Ini kalau nggak ngikut ini balikin dulu ke awal ya. Nah, gitu ya. Jadi ininya nggak bisa diisi. Kalau gini, ini kemungkinan bisa error ya. Jadi kasusnya bisa seperti judul video begitu ya. Ini saya sarankan pilih ini nih. Klik OK, close. Udah ya. Kalau sudah, silahkan ini nggak perlu, kalau di settingan ini nggak perlu reboot ya komputernya, silahkan langsung bisa dicek ya, bisa langsung dicoba saja buka situs apa begitu ya, atau langsung bisa lakukan troubleshoot lagi begitu ya. Oke, cara yang ketiga, kalau misalkan cara 1, cara 2 masih belum, kita langsung cara yang ketiga. Ini biasanya terjadi pada driver. Oke, untuk mengakses Device Manager cukup mudah ya. Teman-teman pada keyboard tekan saja logo Windows R. Oh sorry, ini bukan untuk komen. Sorry. Windows X untuk mengakses ini ya. Windows harus dapat Windows X. Nah, begitu ya. Teman-teman bisa lihat barusan itu ada ya petunjuknya. Nah, pilih yang Device Manager ya. Ini pilih Device Manager, klik saja. Kita nyari driver ya. Ini teman-teman, kalau driver masalah perinternetan ini ada di network adapter ya, ada di network adapter di sini ya. Ini masalah driver perinternetan ya. Nah, di sini, yang di sini nih ada di network adapter. Nah, begitu ya. Nah, teman-teman harus tahu. Nah, di sini kan bisa teman-teman di sini teman-teman bisa lihat Realtek VCI GW pemilik kontrol. Nah, ini drivernya ya. Ini ada kan. Nah, lalu teman-teman klik kanan, pilih properties. Apakah drivernya seperti ini? Device is working property. Kalau iya, apakah sudah bekerja? Belum tentu ya. Selanjutnya teman-teman pilih bagian driver ya, ini nih teman-teman ya, driver. Nah, begitu ya. Silahkan uninstall ya, uninstall saja ya. Uninstall. Kalau di uninstall kan nanti drivernya nggak ada. Tenang saja. Biasanya untuk versi Windows apalagi yang baru-baru ini ada untuk driver Realtek ini ya, untuk PCIe
Ini kontrolnya, ini defaultnya ada sebenarnya begitu ya, ada. Silakan uninstall. Setelah diuninstall, tutup saja ini ya Device Manager. Setelah uninstall, silakan komputer teman-teman restart. Ini harus di restart ya. Ini pada step ini harus di restart. Kalau di restart, coba nyalakan kembali. Apakah sudah terhubung? Kalau belum terhubung, teman-teman, memang kalau belum terhubung berarti masalahnya bukan di driver ya. Tapi kalau sudah terhubung, saya sarankan ya buka lagi Device Manager ya. Tinggal seperti tadi saja, lalu masuk lagi ke network adapter, klik kanan, pilih properties, masuk driver. Jangan lupa update ya. Jadi bisa update secara manual ataupun secara online begitu ya. Tetapi kalaupun belum terhubung ke internet, sebenarnya teman-teman bisa mengupdate secara manual. Yang penting teman-teman buka saja browser. Misalkan di sini saya ini ya. Kan teman-teman komputernya belum ini ya, kan belum bisa belum bisa terhubung. Nah, di sini teman-teman pada detail saja ya. Pilih detail, klik kanan, copy, atau langsung buka ponsel teman-teman untuk nyari drivernya ya. Ini contohkan saya buka di komputer saja. Nah, di sini teman-teman, jika teman-teman buka Google seperti ini ya, buka Google. Nah, di sini ada di Realtek saja ada ya untuk Ethernet ini ya. Ada, tinggal nyari saja ya. Ini misalnya downloadnya kan di HP bisa. Ini kan tinggal cari saja untuk drivernya. Nanti teman-teman bisa ini ya melakukan update ya. Di sini browser cari di mana filenya begitu kan. Nah, ini pindahin saja filenya ke komputer. Saya tidak perlu menjelaskan ya untuk cara update-nya ini. Jadi dasarnya walaupun ini belum terhubung ke komputer, jika ingin update drivernya, lakukan cari dulu saja ininya ya di Google, drivernya sesuaikan dengan driver ini teman-temannya. Ini saya kebetulan Realtek, saya GB Family Control. Ini bisa saya gunakan karena ini umum ya, driver umum. Nah, ini step 3-nya seperti itu ya. Jadi silahkan lakukan rewire ataupun install uninstall driver di sini ya, yang di Device Manager. Intinya drivernya sih. Oh ya, di sini teman-teman kan bisa lihat kalau di driver ini ya bisa update. Ini ada rollback ya. Ini rollback ini mengembalikan ke sebelum update. Intinya gitu, rollback. Jadi menggulung atau apa ya. Kalau driver ini istilahnya rollback itu mengembalikan driver sebelumnya begitu ya. Ini ada rollbacknya juga. Jadi tenang saja, jangan khawatir error drivernya ya. Selama internet belum mati gitu, pasti ada solusinya sih. Oke, kita lanjut ke tahap yang keempat, yaitu kita akan melakukan replace DNS ataupun changing DNS ya, DNS jumper. Oke, ini tutup dulu saja ya. Oke, kita ke tahap yang keempat, yaitu kita akan melakukan replace DNS ya di komputer kita. Teman-teman silahkan bisa tekan logo Windows R ya. Nah, di sini. Lalu teman-teman ketik saja ncpa.cpl ya. Ini ncpa.cpl ya, begitu ya. Oke, kalau sudah klik oke. Mana sih nggak keluar? Bentar, tutup dulu. Oh iya, sorry. Saya lupa, sorry. Ini untuk sebenarnya ncpa.cpl itu untuk mengakses network connection sih. ncpa.cpl. Nah, ini ya. Ini untuk solusi yang keempat ya. Walaupun tadi sempat di sini ya. Nah, di sini ya. Nah, ini solusi yang keempat. Silahkan masih di posisi pertama ya. Teman-teman bisa klik kanan lalu pilih properties. Saya tidak perlu menjelaskan teman-teman apa menggunakan koneksi dynamic atau statis, tinggal ikuti saja. Lalu pilih IPv4. Di sini kita akan setting dengan IPv6 ini ya. Pastikan ini di checklist ya. Ini defaultnya biarkan, jangan dihilang-hilangin ya, biarkan. Kalau mau semua terserah. Tapi biarkan default saja ya. Ini kita untuk IPv4 dulu ya. Ini pilih IPv4 ya. Lalu klik properties. Nah, di sini kan pastikan untuk ini ya, posisinya sama. Ini coba teman-teman coba ini ya, pilih yang bawah dulu. Nah, ini geserin yang ke bawah. Kita akan setting manual. Seperti itu ya. Klik manual. Lalu teman-teman isi DNS. Untuk DNS ini banyak sih, tetapi kita akan gunakan yang paling mudah, yaitu menggunakan DNS Google saja. Silakan isi 8. Ini untuk mengantisipasi
bahwa DNS-nya error di routernya sebenarnya ya. Jadi ini untuk mengantisipasi ada kesalahan konfigurasi DNS di routernya begitu. 8 titik kita sekunderinya ya. Ini yang primerinya. Untuk DNS Google kita isi sekunderinya 8844. Untuk DNS banyak ya, bukan DNS Google saja. Tinggal teman-teman cari lalu klik OK. Selanjutnya klik yang bagian IPv6. Ini kemungkinan koneksi internet teman-teman. Contohnya punya saya itu terkadang menggunakan IP6 ya. Itu biasanya kalau dicek di, bentar kita buktikan dulu ya. Ini manfaatnya sih untuk apa? Bentar. Tapi sayang ini saya masih menggunakan IPv4 ya. Biasanya saya cek terkadang masih menggunakan IP6, IP versi 6 ya, tapi nggak apa-apa. Biasanya terkadang menggunakan versi 6, nggak apa-apa ya. Berarti sini saya menggunakan yang versi 4 ya. Di sini lalu pilih properties ya, seperti sebelumnya. Ini pilih yang manual ya, use the follow DNS server address. Silahkan pilih manual. Ini isi DNS server, samakan, saran saya samakan dengan DNS server versi 6 milik Google. Nah selanjutnya buat teman-teman untuk mengisi ini ya, jangan diisi 88 nih. Maaf ke sana mana? Nah, ke sini nih. Ini jangan diisi seperti ini ya. Ini kan pakai ini IP-nya versi 4 ya kalau seperti ini. Nah ini kita yang ke bagian ini ya, IP versi 6 nya. Klik properties. Ini untuk pengisiannya ya. Ini klik dulu manual ini. Ini jangan yang ini ya. Nah, di sini teman-teman bisa cari, saya ketik di Google ya, Google Public DNS. Nah, di sini saya biar teman-teman gampang nyarinya. Nah, di sini nih. Mana sih yang kita pakai ya, yang akan kita gunakan yaitu ini ya. Ini versi 6 DNS milik Google ya. Ini sama ya. Tadi sudah gak perlu saya jelasin lagi ya. Ini untuk versi 4-nya, untuk IP versi 4-nya. Nah, yang akan kita gunakan di sini ya, tinggal copy saja. Nah, begitu. Lalu kita tempel copy paste saja biar cepat. Nah, gitu. Kita ini copy saja. Nah, atau teman-teman bisa screenshot ya. Nah, gitu. Nah, kalau kita isinya 8.8.8.8 ini otomatis error ya. Kita sekunderinya misalkan 4.4. Oke, otomatis error harusnya. Nah, begitu error ya. Karena ini bukan untuk versi 4-nya ya, begitu ya. Nah, jadi yang barusan saya copy mana ya? Yang ini ya. Nah, ini untuk primerinya ya. Jadi tinggal ini urutan. Berarti yang kedua ini untuk sekunderinya begitu. Begitu juga untuk yang versi 4. Nah, begitu. Kalau sudah klik OK, close. Nah, lalu silahkan teman-teman coba untuk testing lagi ya, Tahu teman-teman bisa buka command prompt ya, lakukan ping. Nanti kita akan tes saja atau lakukan ping ya. Tinggal buka, ketik saja Windows. Teman-teman bisa buka Windows R, lalu ketik cmd open. Kalau untuk ngetes itu sebenarnya lakukan ping, misalnya ping ke Google ya. Kita ping standar saja, misalnya seperti ini ya, ping google.com. Nah, begitu ya, detailnya sudah keluar sih. Nah, seperti ini ya. Bisa teman-teman lihat kalau hasilnya seperti ini. Nah, ini sudah bisa digunakan untuk akses internet ya. Itu tinggal lakukan ping saja ya. Setiap step atau setiap stepnya teman-teman lakukan ping saja. Oke, sudah ya. Itu untuk yang poin keempat. Oke, selanjutnya kita akan coba lakukan plus DNS sase, bukan plus. Plusnya apa ya? Jadi plus penimpaan. Kalau bahasa saya sih penimpaannya. Oke, caranya cukup mudah. Di sini kita langsung Tapi kalau cara ini yang jika teman-teman melakukan plus DNS sesing ini harus di reboot saran saya. Oke, seperti biasa teman-teman tekan saja Windows R, lalu buka CMD ya. Buka CMD. Oke, ini CMD-nya enggak administrator, harus administrator sih. Kita ketik manual saja di sini. Teman-teman buka logo Windows ini ya. Ini kacamata, bukan kacamata, ini lensa ajaibnya. Buka. Ketik saya CMD ya. Manual saja. Jadi di sini teman-teman klik kanan, pilih Run As ya. Kalau yang barusan ini yang Windows R CMD ini enggak administrator sih, ini enggak administrator. Kita manual saja di sini ya. Klik kanan, pilih Run As Administrator. Yes, nah seperti ini ya. Oke, jadi cara kelima ini kita akan melakukan flushing DNS sase. Teman-teman langsung saja ketik netsh ya, int
IP reset ya, reset to net SHINT IP reset. Oke, sudah ya, lalu klik enter. Nah begitu ya, seperti ini ya. Ini dan restore fokus gan aksinya nggak apa-apa lah, ini contoh ya, saya nggak perlu restart dulu. Lalu teman-teman ketik lagi net SH ADE firewall kalau nggak salah, firewall ya, firewall reset ya, ADF apa ya, ya benar, kita cek ini benar, harusnya ADF nya sih. Kita ini untuk firewallnya reset net SH ya, oke. Lalu enter ya, oke. Sudah oke, berarti benar ADF ya. Cara penulisannya teman-teman tinggal ikuti. Kita selanjutnya ini Windows socketnya sih, ketik lagi net SH Windows socketnya, WinSock ya. Ini WinSock, ini Windows socket ya, WinSock. Cara penulisannya teman-teman perhatikan ya, reset oke, lalu enter. Sukses reset WinSock catalog ya, oke. Ini sebenarnya minta restart gak apa-apa, kita nanti barengin saja ya. Lalu selanjutnya teman-teman kita lakukan flashing IV config-nya. Teman-teman tinggal ketik IV config garis miring, lalu ketik IV config, lalu nah ini flash DNS-nya ya. Nah seperti IV config garis miring plus DNS, oke, benar harusnya sih. Enter. Windows IV config plus DNS server resolve, oke, resolve-nya sudah benar ya. Lalu teman-teman ini ya, ketik lagi IV config sama ini sama dengan di atas IV config garing. Kini kita akan lakukan rilis dulu ya, untuk konfigurasinya. Nulisnya rilis itu gimana ya, release kita coba saja, release. Kita rilis di oke, sudah ya, ini sudah benar. Selanjutnya teman-teman ketik lagi IV config garing, kita renew, berarti bikin baru, renew double n ya bener sih, ini harusnya kalau nggak salah, saya lupa sih, udah lama tetapi saya tahu urutannya sih, istilahnya ini harus apa-apanya ya. Kita renew saja Windows Pico no operating VPN, oke, VPN-nya renew nggak apa-apa lah, itu jadi caranya. Nah kalau sudah selesai teman-teman jangan lupa langsung reboot saja komputernya ya, kalau ini sudah selesai seperti ini ya. Oke, anggap saja komputer teman-teman sudah direboot, teman-teman cek lagi seperti biasa ya, masuk CMD. Ini CMD kita nggak perlu administrator ya, kita langsung lakukan ping, contohnya ke Google, kita lakukan ping dulu saja ya. Nah kalau hasilnya seperti ini, misalnya teman-teman bisa buka YouTube apa, kayak kalau sudah jalan berarti sudah tidak ada kendala. Oke, barusan itu cara berapa ya? Cara yang kelima. Oke, untuk step yang keenam, mungkin video ini kepanjangan, mohon maaf ya, karena ini untuk penyelesaiannya saya kumpulin dalam satu video ya, enggak satu cara ini pisahin, satu cara dipisahin enggak. Ini saya coba kumpulin satu video ya. Teman-teman silahkan buka di sistem 2 ya. Kita akan memeriksa file localhost-nya, mungkin saja itu file localhost-nya hilang ya. Ini hanya untuk memastikan saja untuk poin 6 ini. Buka ke sistem ya. Nah di sini teman-teman cari saja yang berhubungan dengan ini ya, program file untuk sistem 64 bit, ini untuk program file untuk sistem 32 bit. Tapi bukan itu yang akan kita cari. Teman-teman cari bagian Windows ya. Di sini bagian Windows, klik saja. Terus kita cari di mana ya? Lokal itu kalau nggak ada. Oh, di sistem 32. Teman-teman masuk ke sistem 32 ya. Ini Windows sistem 32. Kemudian kita cari yang berhubungan lokal driver harusnya. Oke, ini driver, kemudian kita localhost itu di etc. Ini klik bagian etc. Nah ini nih hostnya ini untuk host ini, jangan ini ya, pastikan ini ya, di 5 file ini pastikan ada ya, misalkan untuk service protokol network host ya, terutama ini host ya. Karena ini seperti di video ini kasusnya, khawatirkan ini not responnya itu untuk IP lokalnya itu hilang, ataupun jadi IP lokalnya diganti tidak menggunakan 127.0.0.1. Di sini biasanya untuk modifikasi ini saya biasanya ditarik dulu keluar ya. Ini terkadang kalau kita edit di sini agak susah, nggak apa-apa ya. Jadi intinya ini teman-teman bisa copy dulu, pindahin ke, jangan di drive C ya, jangan di sistem, pokoknya keluarin saja di mana terserah teman-teman mau di download kayak terserah ya. Tapi saya tidak akan pindahin, di sini kita langsung buka biasanya. Di sini saya menggunakan Notepad++ ya untuk melihatnya.
Oke, di sini tidak ada masalah. Ini sudah benar ya. Dikhawatirkan ini checklistnya hilang sih. Nah ini ya, tinggal samain saja teman-teman. Localhostnya ini pastikan ini ada tanda pagernya gini ya. Nah ini tujuannya apa? Mungkin saya tidak perlu menjelaskan ya, karena dikhawatirkan kepanjangan. Yang penting ini localhostnya ini ya, untuk IP ini. Apalagi kalau ada IP routernya, misalkan contoh seperti ini. Kita bikin nih, sorry jangan kita pagar. Nah, 192 ini IP router saya ya. Nah, dikhawatirkan kalau ada IP routernya kita pakai perintah ini sih biasanya. Tapi contohnya jangan pakai bintang sih. Langsung saja ya ke IP routernya. Nah, dikhawatirkan karena saya IP-nya ini, IP routernya ini kemungkinan dikhawatirkan seperti ini ya. Kalau seperti ini lebih baik dihapus saja ya. Nah, biarkan seperti ini ya. Nah, begitu. Oh ya, yang barusan itu ini nih, harusnya di sini nih, 192. Nah, pokoknya kalau ada IP routernya mending yang berhubungan dengan IP router mending dihapus saja lah. Intinya kuncinya kira-kira seperti itu. Walaupun ini sebenarnya jarang terjadi sih. Ini jarang terjadi, itu pernah terjadi ya. Saya pernah terjadi walaupun jarang terjadi. Ini malah kasus ini yang di hostnya termodif ini, tapi alhamdulillah sih nggak lama sih. Tapi kalau memang ngikutin dari caranya dari awal ini bisa lama banget. Oke, jadi itu cara yang ke-6. Kita langsung saja ya. Ini harusnya sampai cara ke-6 ini harusnya sudah bisa mewakili ya. Harusnya sudah selesai ya. Cara 6, kalau cara ke-7 sebenarnya teman-teman bisa ini ya. Kalau cara ke-7 itu kita on off dulu firewallnya saja sih sebenarnya. Kita langsung ketik firewall saja lah. Kenapa dibikin susah ya? Kita langsung firewall saja. Inbound bukan di sini itu bos, ini biar teman-teman nggak nyari walaupun ada pintasannya di sana ya, biar nggak nyari firewall, Windows firewall. Nah ini nih harusnya ini. Nah ini ya. Nah teman-teman, langkah 7 ini teman-teman on off kan dulu ya, coba ya di on off kan dulu ataupun di on di on nih, di on off. Nah ini nih, do Windows firewall on. Nah ini nih, tune Windows firewall on off. Nah teman-teman coba off kan dulu saja ya. Off kan, setelah di off kan komputernya reboot, apakah internet sudah jalan? Kalau sudah jalan, nah berarti di masalah di firewallnya, berarti di tadi sebenarnya ini saya tidak akan jelaskan di sini ya, karena ini itu pembahasan ini panjang banget sih. Ini teman-teman off kan dulu saja ya. Nah begitu ya, di on off kan. Sebenarnya itu yang ini agak panjang sih pembahasan ini ya, tapi itu untuk ngecek saja apakah permasalahannya di oke. Itu ya poin yang ke-7. Sekarang berarti yang ke-8, kita ke-8 langsung ke router saja ya. Kemudian selanjutnya teman-teman juga silahkan masuk ke router teman-teman ya. Saya tidak tahu untuk posisi DHCP servernya di mana. Ini teman-teman pastikan juga untuk settingan ISP DNS-nya ya. Ini kebetulan untuk ISP DNS-nya saya off-kan ya. Jadi saya ini menggunakan input manual ya untuk DNS-nya. Teman-teman juga ini ya. Jadi untuk DNS-nya ya di HCP servernya, untuk DNS-nya kebetulan untuk router yang saya gunakan ini saya off-kan. Jadi DNS-nya saya tidak menggunakan dari ISP, ini saya input Google ya. Jadi di router saja saya input Google. Kebetulan sebenarnya saya ini menggunakan Mikrotik ya, tapi ini saya sudah setting agar bisa langsung mengakses router utamanya lewat Mikrotik. Jadi untuk DNS-nya pastikan ini ya, lebih baik saya sarankan on-kan saja karena nanti di komputer untuk DNS-nya teman-teman bisa ikut manual ya. Ini yang terpenting adalah di mana ya, di binding. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman cari saja yang berhubungan port binding ya. Nah, di sini untuk port binding teman-teman cari yang internet. Nah ini koneksi LAN-nya saran saya checklist semua saja ya. Ini tergantung port LAN berapa saja yang teman-teman gunakan. Kalau bingung saran saya ini checklist semua saja. Ini saya biasanya seperti ini ya. Saya setting. Contohnya di sini saya menggunakan port LAN 2 sebenarnya. Ini port LAN 2 ini terhubung ke Mikrotik ya. Untuk komputer ini kebetulan portnya ngambil dari Mikrotik ya. Jadi untuk LAN ini saya hanya menggunakan satu ya yang terhubung Mikrotik. Oke, hanya itu dulu untuk video kali ini. Walaupun kasus ini jarang ya untuk kasus video ini di settingan routernya, tetapi tidak ada salahnya saya tambahkan. Oke, sekian dulu untuk video kali ini. Mohon maaf jika kepanjangan dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.